Presiden Joko Widodo mengizinkan kembali ekspor pasir laut, padahal moratorium ekspor laut sudah berjalan sejak 2003 di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan sejumlah kalangan juga khawatir pembukaan keran ekspor pasir laut ini akan merusak ekosistem lingkungan. Lantas, seberapa besar dampak kedepannya dari aturan ini? Benarkah hanya kepentingan korporasi yang akan diuntungkan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman. Selamat pagi, Pak Yusri. Para pemirsa semua CNN TV. Benar, Yes. Mbak? Salam sehat, Pak Yusri. Presiden Joko Widodo memberikan... Iya, Pak. Kami bisa mendengar Anda dan kami langsung saja ke tema utama kami hari ini. Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau untuk ekspor pasir laut. Apakah ini mengejutkan bagi Anda? Saya pikir ini tidak mengejutkan karena di tahun 2022 saya sudah memperoleh bocoran bahwa peraturan pemerintah ini sudah lagi digodok di meja presiden. Tentu yang menjadi pertanyaan pada publik itu apa alasan mendasari diterbitkannya peraturan pemerintah untuk membolehkan ekspor pasir laut. Harus diketahui bahwa tingkat sedimentasi di daerah perairan Kepulauan Riau itu sangat tinggi. Jadi kalau alasannya untuk menjaga kesehatan laut, asal dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang baik, ditata dengan baik, saya pikir untuk mengeruk atau pendalaman alur di sekitar Kepulauan Kepri itu suatu hal yang tidak bisa ditunda juga gitu. Jadi kalau kita lihat PP ini diterbitkan berdasarkan alasan untuk menyehatkan laut. Jadi kalau itu alasannya benar, tidak ada motif di balik lain untuk kepentingan segelintir pengusaha, tentu kebijakan ini perlu kita dukung. Saya pikir begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, kita konfirmasi kembali bahwa memang kebijakan ini diperlukan gitu ya untuk menyehatkan laut. Seperti itu, Pak? Iya, benar. Salah satu saya lihat pertimbangan diterbitkannya PP itu alasannya ada kondisi ada pendangkalan di sekitar laut karena suplai sedimentasi dari erosi dari khususnya Pulau Sumatera dan sekitarnya. Tingkat erosinya sangat tinggi karena pembukaan lahan di daratan, baik itu untuk perkebunan maupun pertambangan. Jadi kita lebih khawatir kerusakan lingkungan di darat daripada di laut. Saya pikir begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, kita ingin menggali lebih dalam lagi. Kita tahu kebijakan ekspor pasir laut ini sempat dimoratorium sejak tahun 2003 untuk mencegah ya kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau kecil khususnya di Kepulauan Riau. Dari pandangan Anda, dengan pembukaan ini apakah pemerintah mengabaikan kekhawatiran ini? Saya pikir problem yang telah terjadi tahun 1976 hingga 2002 yang di stop di era pemerintahannya Megawati, tentu semua kesalahan-kesalahan di masa lalu itu sudah diperhitungkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentu itu sudah diantisipasi, sehingga harus ditata benar zona mana yang akan dilakukan pendalaman, dan tentu tidak bisa terlepas ada motif-motif komersil di sini. Dan tentu juga disinyalir ada juga pengusaha-pengusaha kuat yang dulu sudah berkecimpung di era tahun 1976 sampai 2002 akan muncul lagi di permainan ekspor pasir laut ini. Itu sudah saya dengar itu. Gitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, ini menarik sekali kita gali lagi lebih dalam. Pak Yusri, apa saja sebenarnya potensial, bahaya, dan juga dampak krusial yang tidak bisa dihindari jika keputusan ekspor pasir laut ini tetap berjalan? Nah, inilah pentingnya sebetulnya
rencana zonasi wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini yang telah disahkan oleh pemerintahan Kepulauan Riau sampai saat ini saya dengar hampir 2 tahun belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kebijakan PP ini juga tidak bisa jalan kalau tidak dibuat aturan turunannya, yaitu merupakan peraturan menteri yang kita tahu minggu lalu Kementerian KKP baru aja melakukan diskusi publik di Yogyakarta, tepatnya tanggal 25 Mei. Tetapi kita sayangkan dari daftar undangan yang saya peroleh, itu kebanyakan yang peserta diundang oleh Kementerian KKP hanya pejabat di Kementerian KKP minus pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian harusnya ada dari Kementerian Perhubungan karena menyangkut ini alur pelayaran. Dan juga saya tidak melihat ada dalam undangan itu hadirnya dari pejabat dari Kementerian SDM. Yang banyak saya lihat malah pengusaha-pengusaha dredger yang dulu kita sudah mendengar malang melintang di tahun 1976 sampai 2002 setelah di stop oleh pemerintah. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa malah pengusaha dredgingnya yang banyak diundang pada acara itu? Itu, Mbak. Baik Pak Yusri, ini masih banyak peraturan turunan yang harus dilengkapi dan zonasi yang lebih jelas begitu ya. Dan kami juga sudah riset dalam peraturan ini, dalam pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan ya. Ini yang pertama adalah reklamasi di dalam negeri, dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pemerintah, dan ketiga adalah pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan yang keempat, ini sangat penting ya Pak, ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Apakah peraturan yang dicantumkan cukup efektif untuk membatasi batas ekspor pasir laut? Saya pikir sudah bisa. Ini kan nanti kan dalam itu pasal sebelumnya dalam perencanaan itu ada tim nanti yang dibentuk dari kementerian terkait, ada dari Kementerian SDM, ada Kementerian Perdagangan, kemudian dari Kementerian KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tim kaji yang mengkaji setiap rencana penambangan pasir itu tentu bisa akan memberikan rekomendasi bahwa ada pengusaha yang diberikan izin memanfaatkan pasir laut oleh KKP tidak akan bisa mengekspor tanpa ada rekomendasi dari Menteri KKP kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Karena izin ekspornya ada di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Gitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, pihak KKP juga menyebut kebijakan ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi. Apakah Anda optimistis dengan hal ini dan seberapa jauh Anda melihat komitmen dari pemerintah yang akan nantinya direalisasikan bersama? Nah, hal inilah yang menjadi pertanyaan kita dan harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama mengawasin apakah apa yang dijanjikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini benar dilaksanakan. Karena seperti kita tahu biasanya sebelum diizinkan beroperasi, janji-janji manis itu selalu diumbar ke publik. Tapi pada kenyataannya kalau sudah berjalan, hal itu yang diabaikan. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk media CNN ini harus menyoroti terus mengawasi proses rencana ekspor pasir laut ini. Gitu, Mbak. Baik, Pak Yusri. Terakhir, Pak Yusri, mungkin imbauan dan juga harapan untuk pemerintah? Satu hal yang saya mendapat informasi, pemerintah pusat harus mengakomodir pengusaha-pengusaha daerah setempat dalam melakukan kegiatan yang bertemakan menyehatkan laut kita yang telah terdampak dari proses erosi yang cukup besar itu hal yang untuk menghindari konflik sosial di lapangan, inilah yang harus dipikirkan karena hampir saya dengar 70 pengusaha pasir laut menunggu kebijakan pemerintah ini. Jangan sampai tiba-tiba datang pengusaha besar yang tidak tahu
jantungnya menjadi penguasa pasir laut di Kepulauan Riau. Ini yang saya dengar dari informasi dari pengusaha setempat, gitu Mbak. Baik Pak Yusri, ini menarik ya. Bagaimana strategi untuk mencegah hal itu terjadi Pak? Nah inilah, untuk mencegah itu harus ada transparansi. Di sini harus transparan Kementerian KKP dalam memproses pemberian izin. Karena kita tidak tahu tiba-tiba muncul pengusaha-pengusaha kakap di balik ini yang sudah kita dengar dari bisik-bisik sama ada grup-grup besar yang memang mengawal proses terbitnya peraturan pemerintah ini. Ini yang kita harus waspadai. Baik Pak Yusri, kami akan terus memantau perkembangan ekspor pasir laut dan juga perizinannya dan juga kebijakan baru ini. Terima kasih Pak Yusri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih.